Perkenalkan, nama saya Semlede Taot. Perkenalkan, nama saya Helda Ellen Kause. Perkenalkan, nama saya Joy Panamtuan. Baik, kami akan membuat podcast tentang suara imam di tengah zaman dalam menghadapi isu intoleransi agama melalui teologi sistematika. Baik, kita akan masuk di poin yang kedua, penjabaran masalah. Intoleransi agama adalah fenomena sosial yang ditandai dengan sikap tidak toleran, kurangnya penerimaan dan bahkan penolakan terhadap agama atau kepercayaan yang berbeda dari keyakinan seseorang atau kelompok mayoritas. Ini bisa berupa tindakan diskriminasi, kekerasan atau pengucilan mereka. Intoleransi agama seringkali dipicu oleh prasangka, miskonsepsi, dan kurangnya pemahaman tentang agama lain. Faktor-faktor seperti politik, ekonomi, dan sejarah juga dapat memperburuk situasi ini. Akibatnya, intoleransi agama dapat merusak kohesi sosial, menciptakan perpecahan dalam masyarakat, dan mengancam perdamaian dan keamanan. Contohnya, intoleransi agama dapat dilihat dalam berbagai peristiwa di dunia. Salah satu contohnya adalah kasus penutupan tempat ibadah atau pembatasan praktik keagamaan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah atau kelompok tertentu. Berita-berita tentang serangan terhadap rumah ibadah atau individu karena keyakinan mereka juga merupakan contoh nyata dari intoleransi agama. Baik, kita akan masuk pada poin yang ketiga, yaitu telah teologis atau pembahasan lebih lanjut tentang intoleransi agama. Untuk itu, poin yang pertama adalah kita akan membahas tentang tanggapan teologis Kristen terhadap intoleransi agama. Intoleransi agama yaitu sikap tidak menerima atau bahkan menghina keyakinan agama lain, bertentangan langsung dengan inti ajaran Yesus Kristus yang menekankan kasih dan pengampunan. Ajarannya tentang kasih agape atau kasih yang tak bersyarat, mencakup semua manusia terlepas dari latar belakang agama mereka. Tanggapan teologis yang tetap seharusnya berfokus pada dialog, pemahaman, dan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan, bukan pada dominasi atau penindasan. Karena kita dipanggil untuk menjadi jembatan, bukan tembok pembatas antara berbagai keyakinan. Dan untuk hubungan isu toleransi agama dengan dogmatika, etika Kristen, dan hubungan teologi dan sosiologi adalah yang pertama kita akan bahas tentang dogmatika. Doktrin Kristen tentang Allah sebagai Bapa yang mengasihi semua ciptaannya secara universal menantang intoleransi agama. Ajaran tentang penebusan yang menyatakan bahwa Allah mengasihi dan ingin menyelamatkan semua orang bertentangan dengan sikap eksklusif dan superioritas yang sering mendasari intoleransi agama. Konsep kesatuan umat manusia dalam Kristus juga menjadi dasar penting untuk menolak intoleransi. Dan poin yang kedua tentang etika Kristen, kaitannya adalah prinsip-prinsip etika Kristen seperti kasih akan sesama, terdapat dalam kitab Matius pasal 22 ayat 39, dan yang kedua